tuduh-menuduh, dan saling menyalahkan berkembang biak di berbagai arena media sosial dan media mainstream setiap hari loh, setiap hari, dan bahkan cenderung membakar emosi. Elit negeri ini terbelah dengan pendiriannya masing-masing yang membuatnya jauh dari posisi kebersamaan membangun negeri. Ini ribut aja, mau dari yang pemprotes, mau dari yang pembela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, balik lagi bersama gue Vasco Rusemi di Macan Idealis. Nah teman-teman, hari ini gue mau diskusi dengan kalian mengenai kondisi Indonesia yang katanya nih, apakah Indonesia bisa maju, bisa menjadi negara yang maju? Jadi ada beberapa ramalan nih teman-teman ya, tentang Indonesia yang akan menempatkan diri pada posisi yang sangat tinggi pada tataran negara-negara maju di permukaan bumi ini. PricewaterhouseCoopers atau PwC, ini konsultan ekonomi internasional, telah mengumumkan loh proyeksi pertumbuhan global jangka panjang sampai dengan tahun 2050. Pada proyeksi tersebut, tertera negara Indonesia yang berpotensi menjadi raksasa ekonomi terbesar keempat di dunia, men. Keempat setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Bener nggak ya ramalan ini kira-kira? Kalau 2050, sekarang umur gue sekitar 34 nih. Berarti ya ditambah sekitar 30 tahun lagi, udah tua juga gue ya, ngerasain Indonesia pas maju-majunya. Kalau kalian pas umur berapa kira-kira disesuaikan ramalan Indonesia akan menjadi negara maju ini di dunia? Jadi sebagai catatan, pengumuman ini dikeluar beberapa waktu sebelum pandemi COVID-19 loh, yang tentu aja akan banyak pengaruhnya pada pertumbuhan ekonomi dunia. Nah, hal yang pasti sedikit banyak akan berdampak pula pada proyeksi yang dibuat oleh PwC tersebut, gitu. Jadi ada beberapa lembaga dunia lainnya juga menyebutkan hal yang mirip-mirip seperti yang diutarakan oleh PwC. Nah, bahwa Indonesia akan masuk dalam kelompok negara maju. Ramalan atau prediksi dari sebuah proyeksi yang sangat masuk akal. Masuk akal nggak ya? Ya masuk akal nih. Kalau bicara negara Indonesia kan yang begitu luas nih, dan kaya dengan kandungan kekayaan alam. Ketika mendekati tahun 2050, sudah diperkirakan penduduknya akan berjumlah kira-kira lebih dari 320 juta jiwa sih. Ramalan dan prediksi tentang Indonesia yang akan menjadi sebuah negara maju ke depan banyak dilakukan oleh pihak luar negeri. Orang dari luar yang melihat Indonesia dengan sedemikian banyak potensi yang dimiliki, hampir nggak ada yang bisa membuat perkiraan bahwa Indonesia akan menjadi negara gagal. Ini menarik loh, pandangan orang-orang asing loh ini. Pasti akan jauh berbeda nih apabila mereka melakukan pengamatan dari dalam negeri Indonesia. Dia ngamatin dari luar ya kan. Salah satu persyaratan utama bagi Indonesia yang menyimpan banyak perbedaan untuk mampu menjadi negara maju adalah faktor kebersamaan, persatuan, dan kesatuan. Di samping itu tentu aja masih banyak lagi persyaratan-persyaratan yang lainnya, men. Dalam menyoroti faktor kebersamaan ini, terkandung di dalamnya itu makna dari bersama-sama bekerja keras untuk memperjuangkan Indonesia menjadi makmur dan sejahtera. Masih merajalelanya korupsi, tajamnya perbedaan pendapat para elit, dan hambatan birokrasi dalam banyak urusan serta disiplin masyarakat yang masih sangat rendah. Hanyalah beberapa hal dari sekian banyak kompleksitas hambatan yang dapat menjadi faktor penghalang kemajuan Indonesia. Belum lagi berbicara tentang tata kelola pemerintah yang katanya berdasar pada sistem demokrasi, yang pada kenyataannya kayak gimana coba? Kenyataannya diisi dengan banyak kegiatan demonstrasi yang tidak kunjung padam sampai saat ini, men. Hal itu memunculkan pertanyaan, kapan kerjanya? Kapan? Dan juga kapan bersamanya? Nah, sangat menarik kan untuk disimak apa yang tengah terjadi sekarang ini dengan hot issue Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja. Gagasan dari sebuah ide terobosan yang ingin dilakukan oleh pemerintah untuk menembus berbagai rintangan yang selama ini dinilai sangat menghambat gerak kemajuan Indonesia. Sebagaimana layaknya sebuah gagasan yang dimunculkan oleh pihak manapun, maka sudah dapat nih dipastiin ya, dalam banyak itu masih mengandung kekurangan dan bahkan kesalahan-kesalahan dari formula yang disusun tersebut. Logikanya nih ya, logikanya dari pihak yang lebih ahli dalam bidang tertentu dan mampu melihat kesalahan atau kekurangan dari gagasan tersebut, seyogianya datang bergabung dan nyodorin saran perbaikan agar ide tersebut dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar. Tapi masalahnya lagi nih,
yang disarankan itu mau ngikutin sarannya yang si penyaran atau enggak gitu loh. Nah, dapat dimaklumi kan, munculnya kelompok orang-orang pandai cerdik cendikia, akademisi dengan berbagai gelar. Singkatnya, kelompok elit negeri ini mengemukakan tentang banyak hal yang salah dan atau keliru dalam konsep Omnibus Law tersebut gitu loh. Nah, pihak ini mengatasnamakan kepentingan rakyat dengan mengulas secara detail dan teknis akademis tentang kesalahan dan kekeliruan dari Omnibus Law yang terkadang dengan nada yang menyerang. Ya nggak ada salahnya juga sih. Sampai di sini nih, apabila memang benar mereka mendasari argumen-argumennya atas dasar kepentingan rakyat Indonesia, maka seharusnya masalah ini dapat dengan mudah diselesaikan. Lantas sebenarnya permasalahannya titiknya di mana gitu loh. Mudah sekali diselesaikan karena dasar pemikiran dari penggagas Omnibus Law adalah berawal dari untuk kepentingan rakyat katanya kan. Nah, untuk kepentingan Indonesia maju dengan pemikiran yang memiliki sasaran yang sama, kepentingan rakyat, kepentingan masyarakat, dan untuk kepentingan Indonesia maju katanya. Maka dengan langkah musyawarah pasti akan segera tercapai kemufakatan bersama untuk menyempurnakan Omnibus Law. Sementara ini kan enggak men. Dikit-dikit kita voting dan voting. Musyawarah dikebelakangin. Di mana letak Pancasila kita? Katanya kita Pancasila. Nah, singkat kata, bila ada kebersamaan dalam upaya menuju Indonesia maju, maka perbedaan pendapat dan penilaian berbeda akan menjadi sangat cair untuk diselesaikan. Sangat bertentangan dengan itu, yang terjadi adalah para elit kita ini terbelah menjadi dua pihak yang mempertahankan masing-masing kedudukannya, yang setuju dan yang tidak setuju. Tuduh menuduh dan saling menyalahkan berkembang biak di berbagai arena media sosial dan media mainstream setiap hari dan bahkan cenderung membakar emosi. Elit negeri ini terbelah dengan pendiriannya masing-masing yang membuatnya jauh dari posisi kebersamaan membangun negeri. Ini ribut aja. Mau dari yang pemprotes, mau dari yang pembela, muncul pernyataan-pernyataan antara lain bahwa perbedaan pendapat adalah biasa di dalam negara demokrasi. Betul, memang biasa, sangat biasa. Dalam demokrasi harus ada pihak oposisi yang terus-menerus harus mengkritisi pemerintah. Jadi pemerintah pun jangan alergi kalau dikritik. Dalam negara demokrasi, orang bebas berbicara apa aja dan bebas berdemonstrasi menentang kebijakan pemerintah yang dinilai tidak sejalan dengan pemikiran mereka dan lain-lain gitu loh. Ini semua itulah menjadi landasan utama pembenaran bagi pihak yang menentang Omnibus Law. Dengan pemahaman yang seperti itu, maka dengan mudah dapat dimengerti apa yang terjadi. Kebersamaan menjadi jauh panggang dari api nih ya. Caci maki, salah menyalahkan, ujar kebencian dan sebagainya berkembang luas. Jauh dari suasana hati dengan niat untuk bersatu dalam kebersamaan dan bekerja bergandengan tangan menuju Indonesia maju katanya. Mungkin aja lah ya, mungkin perbedaan pendapat di kalangan elit itu biasa terjadi dengan biasa-biasa aja. Akan tetapi tidak demikian halnya dengan para pendukung mereka yang berada di akar rumput. Mereka elit saling berantem, seakan-akan berantem gitu loh. Tapi kan di luar itu mereka baik-baik aja sebenarnya. Nah, konfliknya terjadi di akar rumput yang terus bertengkar. Walaupun permasalahannya kadang udah selesai sebenarnya di elit. Nah, perbedaan ini dapat dengan mudah sebenarnya munculkan sikap yang saling berhadapan satu dengan yang lainnya, yang bahkan mudah melaju untuk diarahkan kepada kondisi yang seolah menentukan hidup dan mati. Kemungkinan besar hal ini yang agak kurang disadari oleh sementara elit negeri ini yang gemar sekali berbeda pendapat tanpa ada keinginan mencari solusi bersama memecahkan masalah. Di sisi lain, kelompok di akar rumput bergerak dengan cara mereka sendirilah, antara lain dengan melakukan demonstrasi, mengimplementasikan perbedaan pendapat dari para elit di lapangan, maka situasi ini menjadi lebih sulit untuk dapat dikendalikan. Setelah terjadi demo anarkis, pembakaran, perusakan, dan berjatuhannya korban, baik dari penegak keamanan dan juga pelaku demo. Sebagaimana biasa, kemungkinan bermunculan pernyataan dan pertanyaan itu klise yang selalu berulang sejak zaman dahulu kala tentang demo-demo yang ditunggangi, demo yang dikendalikan pihak asing, demo yang dimanfaatkan orang lain, dan sebagainya. Hal ini sudah menjadi satu siklus standar lah ya. Gagasan pemerintah muncul, kemudian ditantang habis-habisan dengan para elit yang santai saling adu argumen dan saling menyalahkan. Sementara itu, di jajaran akar rumput permasalahannya men,
Para pendukung elit tersebut mempersiapkan medan perang dengan demo yang anarkis. Nyatanya begitu. Hasilnya korban berjatuhan dan kerusakan meluas diikuti dengan tuduhan-tuduhan adanya campur tangan dari tangan-tangan gaib gitu loh. Setelah itu mulai lagi dengan beberapa perbaikan yang akan diusulkan dengan gagasan, dan program baru selanjutnya ditentang lagi dan berputar lagi berulang kali. Mungkin lebih buruk nih ya dari keledai yang tidak akan masuk ke dalam lubang yang sama untuk kedua kalinya. Nah, bila ini terjadi, maka Indonesia Maju tidak akan pernah terwujud sampai kapanpun. Yuk, buat taruhan yuk. Para elit negeri yang katanya berketuhanan yang Maha Esa sangat diharapkan untuk mampu bersikap dan berorientasi kepada peri kemanusiaan yang adil dan beradab. Para elit negeri ini sangat diharapkan bersatu padu sebenarnya mewujudkan persatuan Indonesia agar dapat bekerja sama membangun negeri. Para elit negeri yang sangat didambakan untuk mampu dan selalu bersedia memikirkan nasib rakyat, terutama yang di akar rumput nih, dengan melakukan musyawarah untuk mufakat dalam menghadapi banyak perbedaan pada dinamika pengelolaan pemerintah. Pemerintah Indonesia saat ini tengah bekerja katanya ini ya untuk mengantarkan negeri ini menuju keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada. Dengan itu semua, maka menurut kalian apakah Indonesia akan maju ke depannya, dan apakah kondisi konflik yang ada di Indonesia ini akan segera berakhir? Menurut gua kondisi solusinya adalah, solusi awal dan utamanya adalah kembalikan ke Undang-Undang Dasar 45, utamakan musyawarah untuk mufakat. Jangan terlalu kita andalkan voting, one man one vote yang selalu akan memecah belah rakyat Indonesia. Banyak loh suami istri aja berantem gara-gara pilpres, gara-gara pilkada, gara-gara pil RT, gara-gara pil RW, gara-gara ya udah gitu deh. Coba kalian tuliskan komentar kalian di bawah, bagaimana tanggapan kalian mengenai diskusi kita kali ini. Semoga kita mempunyai perbedaan pandangan yang untuk memperkaya kita semua di sini. Teman-teman semua, jangan lupa like dan share video ini kalau ini bermanfaat. Pastiin lo udah klik tombol loncengnya, subscribe channelnya biar lo terus update di Macan Idealis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.